Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai one way ANOVA atau ANOVA satu langkah atau analisis keragaman satu langkah, yaitu bagaimana kita melakukan analisis statistik untuk suatu data yang dinilai yang ingin kita analisis adalah satu variabel. Kita ambil contoh di file ini ya. Ada nilai daftar kadar air ya. Misalkan suatu CPO ya, ada 6 sampel CPO dari 5 kebun ya. Kebun Riau, Kalteng, Sumut, Kalbar, Jambi, ini ada 5 kebun dan masing-masing kebun diambil 6 sampel. Lalu dianalisis kadar airnya ya. Ada nilai sekian ini, berarti ada 6 kali 5, ada 30 sampel yang diambil. Lalu kita melakukan hipotesis pertama H0 bahwa tidak ada beda nyata nilai kadar air antar kebun. Kita mengasumsikan bahwa tiap kebun memiliki nilai kadar air yang stabil atau yang sama. Tidak ada perbedaan signifikan nilai kadar air antar kebun. Yang berarti H1-nya itu adalah ada beda nyata nilai kadar air antar kebun. Lalu bagaimana cara mengerjakan persoalan ini dalam SPSS? Ya, kita buka SPSS-nya di sini. Oke, seperti biasa di SPSS ada 2 sheet, yaitu data view dan variable view. Kita ke variable view dulu ya. Di sini kan berarti ada kebun ya dan ada nilai kadar air ya. Kebun ini adalah yang disebut sebagai benda ya, atau merek atau nama, sementara yang ada nilainya itu adalah kadar air. Berarti pertama kita tuliskan kadar underscore air ya, itu desimalnya 0 sini ya, kadar air. Lalu ada yang kebun ya, kebun mana itu kita tuliskan sini. Nah, kadar air itu kan ada kadar air dari 5 kebun ya. Kebun 1, Riau, 2, 3 dan seterusnya. Kita misalkan saja, berarti kita tambahkan data di sini ya. Misalkan kebun Riau itu nomor 1 ya. Kebun Kalteng kodenya 2, Sumut 3, Kalbar 4 dan Jambi 5 ya. Artinya kan misalnya kebun Riau ada 6 data ini, 20, 11, 17, 23, 29, 19. Ini kan data milik kebun Riau dan seterusnya. Jadi di SPSS kadar air itu kan ada value-nya. Jadi misalnya kadar air kode 1 ya, itu milik siapa? Itu milik Riau. Ya, yang kodenya 2 itu ini milik Kalteng. Labelnya Kalteng. Kita add. Lalu yang value-nya 3 adalah Sumut. Ya, ini Sumut. Lalu yang value-nya 4 itu adalah Kalbar. Nah, Kalbar. Lalu yang berkode 5 itu adalah Jambi. Jadi kita perkenalkan dulu. Nah, siapa yang punya siapa, kan? Di sini kita add. Bila sudah ada 5 value ini, bisa kita oke di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan data ke bagian data view ini. Ya, data view. Kadar airnya berarti ada 30 nih, dari baris ke 1 sampai ke 30 dari data Excel ini kan. Nah, ini data Riau, data kebun Riau ada 6 ini, kita copy. Nah, pastenya kita bisa transpose ya. Datanya bisa kita tulis atau kita transpose dulu ya, nilai data ini. Ctrl C, kita transpose. Nah, kita transpose sehingga untuk mempermudahnya, nah, datanya bisa kita transpose ke sini. Nah, datanya bisa kita transpose
sehingga bisa kita copy. Nah, ini kan data milik mana? 20, 11, 17, 23 ini kan milik kebun 1. Berarti ini nilainya 1. Kebun keberapa kan? Nah, ini adalah kadar air, ini kebun. Kebun berapa? Kebun 1 kan? Kebun punya Riau kodenya. Ini kita copy. Lanjutnya ini kan punya 2, 11, 3, 8, 13, 11. Ini kan punya kebun 2. Ini data kebun 3. Ini data kebun 4, kebun Kalbar. Dan ini data kebun 5. Ya. Kebun 5, kebun Jambi. Nah, kan sampai 30 ya. Nah, ada 30 data di sini ya. Data ke-1 punya kebun 1 dan seterusnya. Oke, setelah dari sini Anda bisa save. Lalu kita lakukan analyze ya. Kita klik analyze, compare min, one way ANOVA. Ya, bukan lagi one sample t-test atau independent sample, bukan, karena ini ada data. Ini bukan lagi independent sample ya, karena kita ingin melihat analisis variannya, karena banyak lebih dari satu. Ya, kalau t-test itu biasanya hanya membandingkan 1 lawan 1. Ya, kalau ini banyak perbandingannya lebih dari 1 kan, karena ada 5 kebun, sehingga kita menggunakan one way ANOVA. One way ANOVA ya. Dependent list-nya ya. Nah, dependent list-nya kan berarti kadar air ya. Dan faktornya itu adalah kebun. Ya, dependent list adalah apa yang ingin dilihat atau nilainya, dan faktornya adalah kebun. Kita bisa cek di kontras, ini tidak ada. Kita post hoc ya, artinya kita cek data lanjutannya. Jadi misalkan ternyata ada beda nyata, maka ingin dilanjutkan dengan uji apa? Kita bisa cek uji Duncan di sini dengan signifikansi level tetap 0,05 ya, alias 95%. Yang lain bisa kita tambahkan. Anda mau penjelasan deskriptif, nah, homogeneity, biasanya deskriptif bisa ditambahkan. Continue dan klik OK. Oke, di sini kita lihat deskriptifnya, hasilnya ya, bahwa di tabel pertama, tabel deskriptif ya, bahwa kebun 1, 2, 3, 4, 5 ada 30 sampel, masing-masing kebun punya 6 sampel. Ini nilai min, nilai standar deviasinya. Nah, kan ada nilai minimum, maksimum. Ini untuk deskriptif data awal. Nah, ini tabel ANOVA-nya ya. Jadi nilai between group, ini nilai sum of square ya, nilai kuadrat total, ini DF, degree of freedom. Ini between group, ini within group, antar group ya. Nah, lihat nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,000143. Yang artinya nilainya jauh kurang dari nilai signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi dari suatu tabel kurang dari confidence levelnya, maka ini terjadi ada yang namanya beda nyata. Berarti di antara sampel ini ada yang berbeda nyata. Lalu antar kebun mana yang berbeda hasilnya ya? Kita bisa lanjutkan dengan post hoc test ini ya. Ini uji Duncan ya. Uji Duncan, kita lihat di sini ya. Ini ada kebun 4, 3, 2, 5, 1. Ini kan kode kebunnya, ini jumlah sampelnya. Nah, lihat di sini ya, ada 1, 2, 3 kolom. Kita lihat nih kolom 1 ya. Nih kebun 4, kebun 3, kebun 2 dan nih kebun 4, 3, 2 itu tidak memiliki beda nyata. Jadi yang paling berbeda itu antara kebun 5 dan
4 dengan 5 itu berbeda, 4 dengan 1 berbeda, 3 dengan 1 berbeda. Nah, kalau Duncan, kalau ada angkanya di sini itu artinya tidak beda nyata, ya. Jadi 4 dengan 3 itu tidak berbeda nyata. Di 2 ya itu antara 2 dengan 5 itu tidak berbeda nyata. Di sini. Ya, ini untuk uji Duncan ya. Jadi apabila ada yang dalam satu kolom ini ya, ini berarti dia tidak ada beda nyata. 1 dengan 5. Nah, ini yang nilainya sama ya. Ini nilainya sama. 967, 967, 767. Ini dia tidak beda nyata. Ini seperti yang diajar Bu Atir untuk nilai Duncan ya. Ya, ini tulisannya means for group in homogeneous subset are display. Jadi kalau yang ada nilainya ya, yang ada nilainya itu berarti dia tidak beda nyata. Ya, yang beda nyata itu yang tidak ada nilainya di sini. Kita coba tes yang lain ya, kita bisa uji tes yang lain di sini. Kita close. Misalkan tadi analyze, compare mean, one way ANOVA, tetap dengan kadar air dan kebun ya, post hoc kita bisa misalkan gunakan LSD. Kita continue, oke. Nah, dari LSD kita juga bisa melihat ini. Nah, kalau LSD ini kita bisa langsung melihat mana perbandingannya. Nah, coba lihat di sini. Ini 1, 2. Ini kebun 1 artinya dibandingkan dengan kebun 2. Ini kebun 2 dibandingkan dengan kebun 1, kebun 3, dan seterusnya. Nah, tanda bintang ini mengartikan the mean difference is significant at 0,05. Artinya yang bintang itu ada perbedaan ya. Di LSD itu ada beda nyata. Jadi lihat di sini. Nah, kebun 1 dan kebun 5 ya. Kebun 1 dan kebun 5 itu tidak bintang. Artinya dia tidak ada beda nyata, tidak ada beda. Tapi kebun 1 dengan kebun 2, 3, 4, nah itu ada beda nyata di sini karena bintang. Ya, kalau ada bintangnya di sini, nah ini misalnya ada bintang, artinya ada beda nyata antara kebun 2 dengan kebun 1. Jadi nilai kadar air CPO kebun 2 dan kebun 1 itu ada beda nyata. Ini misalnya di sini nih, berarti yang ini adalah 5 kan? Berarti kebun 3 dan kebun 5 itu mempunyai beda nyata. Nah, ini bisa cek dengan LSD. Jadi kita bisa tahu yang beda itu yang mana sih? Kalau yang di ANOVA ini kan dia melihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu di antara 5 kebun itu ada yang berbeda nyata. Nah, dilanjutkan kalau ada yang beda nyata yang mana? Nah, ini kan bisa kelihatan dari sini. Tadi LSD. Kita coba lagi uji yang lain. Misalnya analyze, compare mean, one way ANOVA, post hoc. Kita bisa juga misalnya kita teruskan Duncan bisa tulis dan Chevy. Chevy juga bisa. Kita continue. Oke. Nah, ini masih sama ya. Nah, ini untuk post hoc testnya. Post hoc test kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Nah, di sini juga untuk Chevy juga sama. Kita bisa lihat multiple comparison-nya. Ini kan mean difference, ini signifikansi. Kita juga bisa melihat dari signifikansi. Kalau yang bintang juga sama, atau kita cek signifikansi kan. Kalau dia di bawah 0,05 ya, artinya dia ada beda nyata. Lihat nih, yang ada bintangnya itu biasanya nilai signifikansinya itu di bawah 0,05. Nah, ini di bawah 0,05 semua nih. Nah, yang lain kan yang tidak bintang kan di atas 0,05, artinya dia tidak ada beda nyata. Tapi di sini, nah, yang bintang-bintang ini dia 0,05. Mungkin ada perbedaan antara Chevy ini dengan Chevy atau dengan tadi dengan LSD. Itu ada perbedaan di rumus. Tapi Anda apabila menggunakan itu Anda harus tahu kira-kira kenapa Anda pakai Chevy dan kenapa Anda memakai LSD. LSD yang paling biasa sering digunakan. Ini bergantung pada
keinginan Anda. Kita bisa lihat lagi, kita coba lagi, analyze, compare mean, one way ANOVA ya. Post hoc-nya bisa macam-macam. Misalnya kita cek Weller Duncan atau Duncan saja tadi, misalkan Bonferroni. Kita cek, kita continue, yang lain uji Bonferroni. Nah, ini juga sama. Jadinya kita bisa membandingkan mana yang terjadi beda nyata. Ini misalnya kebun 1 dan kebun 2 ada beda nyata. Karena dia ada bintangnya dan ada signifikansi level kurang dari 0,05. Ya. Jadi di sini ada nilainya. Nih, kalau di Duncan kan kita lihat nih urutannya, kebun 4 itu beda nyata dengan kebun 5. Ya kan? 4 dengan 5 beda nyata, paling beda nyata dengan kebun 1. Jadi ini urutan kalau Duncan ya. Kita lihat di sini kan, paling atas itu 4. 4 itu kalau ada angkanya dia tidak beda. Jadi 4 dengan 3 tidak beda nih. Kita bisa lihat di atasnya nih dari Bonferroni juga 4 dengan 3 kan tidak ada bedanya. Nah, jadi sementara 1 itu yang paling banyak beda nyata. 1 itu bedanya di sini dengan 2, 3, 4 hanya dengan 5 dia tidak beda ya, di sini. Di situ bisa. Jadi biasanya dicek bisa dengan LSD, bisa juga dengan Duncan tadi. Ya, misalnya kita mau tadi, saya ulangi dengan Duncan saja juga bisa tadi. Nah, dengan Duncan saja kan misalnya sebenarnya kita bisa melihat bahwa yang paling 4, 3, 2 ini tidak berbeda nyata, tapi 4 dengan 5 dan 1 itu berbeda. Kalau di sini 2 dengan 5 itu tidak berbeda nyata, tapi 2 dan 3 itu berbeda. 2 dan 3 itu berbeda. Tapi biasanya kalau Duncan ini hanya untuk ngecek. Saya lebih senang biasanya pakai CV atau pakai LSD. Itu langsung kelihatan perbandingannya yang mana. Oke, sekian untuk one way ANOVA ya. Nanti Anda bisa berlatih di sini ya untuk menggunakannya yang mana. Silakan Anda coba-coba. Sekian dari saya dan terima kasih.